wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kiki Indah Nirmala, perwakilan dari SDN Cipayung 3 Kota Depok. Hari ini kita akan mendengarkan kisah manusia paling agung, kisah manusia paling mulia, kisah manusia yang akan selalu kita rindukan untuk selalu bersamanya di surga Allah nanti. Marilah kita simak kisah kelahirannya hingga mendapatkan wahyu. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha. Begitu membenci kota Ka'bah dan Mekah. Karena banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk melakukan ibadah. Banyak orang yang melakukan perdagangan besar-besaran. Sehingga keadaan tersebut membuat iri Raja Abraha. Kemudian Raja Abraha memerintahkan pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Maka bergeraklah pasukan gajah menuju Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung-burung ababil yang membawa batu-batu sijil dari neraka yang menghancurkan Raja Abraha dan pasukan bergajahnya seketika. Pada saat itulah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibu bernama Siti Aminah. Kelahirannya begitu membawa keajaiban bagi seluruh alam. Allah memerintahkan malaikat untuk membuka pintu-pintu surga. Dan semua yang ada di muka bumi menjadi damai, tentram, langit begitu cerah, dan berhala hancur seketika. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal sejak dalam kandungan. Pada saat itu, kebiasaan penduduk Mekah menyerahkan bayi mereka untuk disusui. Ibu susu baginda Nabi yang pertama adalah Suwaibah, namun hanya disusui beberapa hari. Kemudian baginda Nabi diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dibawa ke pedesaan. Ketika baginda Nabi dibawa ke pedesaan, hal-hal luar biasa terjadi di sana. Ternak-ternak berkembang biak begitu pesat, tanah menjadi subur. Ketika usia Nabi berusia 5 tahun, datang malaikat Jibril untuk membelah dada baginda Nabi dan mensucikan hatinya. Di usia 6 tahun, ibu tercinta Siti Aminah meninggalkan baginda Nabi untuk selama-lamanya. Kemudian baginda Nabi diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang pembesar Quraisy yang sangat disegani oleh orang-orang Mekah. Selang beberapa tahun kemudian, kakek tercintanya meninggalkan baginda Nabi untuk selama-lamanya. Kemudian baginda Nabi diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib begitu mencintai baginda Nabi. Di bawah asuhan pamannya, sejak kecil Rasul belajar mengembala. Sejak kecil pula Rasul belajar untuk berdagang. Tahun bertahun kemudian, Muhammad kecil tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa, yang diberi gelar Al-Amin karena kata-katanya yang penuh dengan kejujuran. Menjelang usia 25 tahun, baginda Nabi mulai berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan seorang wanita mulia yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ternyata hasil perdagangan baginda Nabi membawa keuntungan yang sangat luar biasa, membawa keuntungan yang berlipat-lipat. Maka teman seperjalanan baginda Nabi menceritakan ini kepada Siti Khadijah. Khadijah begitu terpesona kepada baginda Nabi. Ia pun
melamar baginda Nabi. Mereka pun menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Menjelang usia 40 tahun, baginda Nabi lebih sering berdiam diri di Gua Hiro. Karena pada saat itu kota Mekah banyak sekali kezoliman, banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kezoliman di mana-mana. Maka baginda Nabi lebih senang berdiam diri di Gua Hiro. Di Gua Hiro ini pun untuk pertama kalinya baginda Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-A'laq. Allah memerintahkan baginda Nabi untuk menelaah, membaca keadaan kota Mekah pada saat itu. Kemudian angsur mengangsur Al-Quran turun hingga baginda Nabi wafat pada usia 63 tahun. Demikianlah kisah singkat dari manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.